Oke guys, kembali lagi di channel ini bersama gua di Car Vlog. Edisi kali ini panas banget cuacanya. Tadi pagi panas, cuma sekarang agak mendung. Banyak modus gembel tuh di awan-awan. Modus gembel dan tidak lupa gua bawa kacamata. Oke. Nah, gua belum manasin mobil tadi pagi karena gua upload video Car Vlog. Dan sekarang kita panasi dulu. 12.18 kita panasi mobil kurang lebih 5 menit karena gua udah rutin pakai mobil tiap hari, jadi gua panasin 5 menit. Oke. Dan di dalam suhunya udah cukup panas, jadi gua butuh AC buat ngedinginin, atau gue bisa buka jendela sih sementara. Cuma gue tutup lagi. Nah, kalau yang di samping gue tuh, cuma gue tutup lagi. Nah, kalau yang belakang tuh terang kan, cerah kan. Nah, cuma gue tutup lagi karena lebih teredam lah suara-suara dari luar kalau nggak pakai kacanya tertutup. Kita tinggal pasang AC. Nah, dingin kan, udah lumayan sejuk. Oke, semalam gua udah buat kemarin gua buat satu vlog 1 jam, di malam juga 1 jam, jadi 2 jam, kurang lebih 2 jam, 2 jam. Jadi gua mau buat video tiap hari itu. Kalau rencana gua sih 2 jam sih tiap hari gua upload untuk car vlog, dan rute pasti gua rubah-rubah gitu, jadi biar nggak monoton, dan pembahasan juga banyak yang mau dibahas. Oke, jadi gue bisa kemana-mana bawa mobil. Dan kalau dalam kondisi cuaca misalnya hujan, kalau pakai mobil itu lebih enak lah, lebih apa ya, nggak kehujanan. Kalau pakai motor vlog dia bisa kalau hujan sih kadang khawatir ya. Dan gue juga belum butuh motor buat touring, tapi sementara gue pakai mobil dulu untuk car vlogging. Suatu saat gue udah punya motor touringnya, gue punya setupnya, gue bisa motor vlogging, car vlogging, dan lain sebagainya. Oke, kita nunggu udah 12.20, nggak apa-apa lah. Kita jalan dulu keluar perumahan, apa lah, cuma 2 menit dipanasin mobilnya. Kita muter, kita ke jalan keluar. Oke, kita cari rezeki ya. Oke, terus nanti untuk mencari rute gua harus lihat kondisi di jalan juga ya, sambil kita cerita sambil kita perhatikan juga keselamatan dan keamanan berkendara. Kita lanjut terus. Nah, kita lewat nih pos satpam keamanan. Yuk, lanjut keluar perumahan, kita keluar. Nah, biasanya gua nggak langsung cus, gua pinggirin dulu, nunggu waktu yang tepat biasanya.
Nah, kita minggir dulu bentar, sambil kita lihat situasi dan kondisi. Kayaknya mendung, hampir merata sih mendungnya. Tapi kadang kalau pas gua jalan juga gua ngevlog, car vlogging, eh, bisa aja cerah dia, atau cerah di daerah-daerah tertentu gitu. Pas gua car vlogging, pas gua bahas-bahas topik tertentu, dia cerah. Nah, ini nunggu ya, nunggu sebentar. Jadi sebenarnya gue bisa aja, seperti saran-saran eh, orang lain itu, bisa aja gue Gokar, Grabcar atau Maxim. Cuman karena gue lebih milih car vlogging, gue jalanin ini sementara dan sambil trading. Tadi gue udah jalani trading sesi 1, gue udah withdraw 1 juta, kecil, hanya untuk akomodasi aja, akomodasi dan jalan-jalan aja buat minyak, jajan, nongkrong segala macam. Kecil gua withdrawnya 1 juta, kecil banget. Jadi ketika gua udah upload video, gua sekarang gua rutinin dua jam sehari. Jadi income-nya ada aja gitu dari trading gitu. Jadi nggak mesti, kalau Gokar juga kita nunggu order. Nah, kalau mereka nunggu order, nah, kayak Gokar gitu nunggu order juga. Jadi daripada kayak gitu nunggu order, gua mending jalan-jalan karena biayanya tertutupi, bahkan sangat banyak untungnya, lebih banyak untungnya gua car vlogging, gua upload di YouTube. Gua trading trading gua menang terus, menang banyak. Jadi menang banyak, gua bisa gunakan uangnya itu untuk akomodasi gitu, untuk car vlogging gitu, bensin buat makan minum nongkrong, buat upload video. Kalau kebetulan di tempat nongkrong ada wifi gratis ya lebih beruntung lagi gitu. Jadi gue cuma beli kuota untuk hanya untuk ya sekedar kalau lagi nggak ada akses wifi ya, jadi gue terus car vlogging. Oke, dan ini udah Februari lah, pertengahan tanggal 16. Jadi kalau Februari, sebenarnya kalau dilihat orang juga kok ngoceh-ngoceh ya dalam mobil. Nah, buat kalian-kalian yang udah nonton video gua, nah kalau di dunia nyata kalian lihat gua ngoceh-ngoceh nggak jelas ke arah HP, nah inilah jadi hasilnya adalah eh, di YouTube ya. Kalian bisa nonton di YouTube hasil gua ngoceh-ngoceh nggak jelas. Apalagi malam tuh, semalam gue coba tuh, gua nyalain lampu biar terang di dalam, orang pada ngeliatin. Lampu mobil-mobil lain mah nggak ada yang dinyalain lampunya, gue doang yang nyalain lampu. Gue buat car vlog, buat car vlog itu malam-malam, gue ambil 1 jam. Jadi gue bisa rutin ngupload 2 jam sehari gitu. Di 2 jam sehari, pagi sebelum sesi 1 trading biasanya gue upload, baru di pertengahan sebelum sesi 2 trading gue upload. Kalau ada bumbu-bumbu atau gue mau ada video yang mau gue buat lagi di luar dari car vlogging, gue upload lagi di malam harinya gitu rencananya. Dan berjalan sih sejauh ini berjalan. Jadi kita tunggu waktu yang tepat. Ini karena sambil gue ngedinginin suhu mobil juga ya, mobil Honda tuh lewat tadi, mobil Honda Jakarta. Jadi sambil gue ngedinginin apa ngedinginin di dalam, jadi gue ya beginilah kurang lebih. Makanya kita usaha ya, dinginin nunggu waktu, karena kalau panas banget gue bawa jalan, guanya nggak nyaman, nanti malah mengurangi keamanan dan kenyamanan sih lebih utamanya, lebih kenyamanan gue kurang. Makanya kalau keamanan ya gue biasanya utamakan keamanan sih berkendara, drive.
daripada gua ngeliatin kamera. Jadi sesekali bisa ngeliatin kamera tapi lebih utamakan keamanan di jalan gitu ya. Sekali-sekali bisa ngecek ke kamera gitu ya. Jadi seperti biasa di Jalan Zulkarnain Subing. Ini masih di area luar komplek perumahan gua. Nah, Tebet Raya, kalau kalian tahu Tebet Raya, kalian juga warga Tebet Raya, kalian bisa nonton juga video ini bahwa kalian ada tetangga gua. Kalaupun kalian tetangga gua ya. Dan di seberangnya itu masih satu perusahaan dengan Tebet Raya. Itu ada food court atau toko-toko gitu lah. Oke. Udah 12.28 kita berangkat. Udah lumayan suhunya sudah lumayan dingin. Jadi kita jalan-jalan car vlogging sambil lihat-lihat yang cantik-cantik, yang manis-manis, cewek-cewek ya, yang mau jalan-jalan. Ayo jalan-jalan, cewek-cewek jalan-jalan, yang penting kita happy. Mau happy ending, ayo ayo aja. Nah, mobil itu makan jalan. Nah, di sini sekedar informasi, ada boleh tidur ya di simpang ke Sinar Mulia ke kiri sana, Umbul Kunci. Itu ada jalan rusak tuh, sering rusak di situ. Nah, untuk pemerintah daerah yang nonton video ini segera perbaiki itu ya. Itu tugas kalian, PUPR kayaknya, PUPR provinsi apa? PUPR dan umum dan perumahan rakyat. Terus kita jalan, ada jembatan, ada sungai dari gunung sana, ujung gunung. Tapi sungainya airnya nggak terlalu deras. Kalau dia hujan, airnya cukup deras, kecoklatan tanah gitu lah. Cuman sekarang lagi mendung-mendung, berawan gembel gitu, jadi nggak hujan, gerimis doang. Di airnya nggak terlalu deras dan ikannya juga nggak terlalu banyak di situ. Mancing gua lihat orang sih yang mancing nggak bagus, kurang spotnya. Penting mancing di laut, mancing di Butun, mancing di mana lebih bagus, spotnya lebih bagus. Pasti selalu dapat kalau mancing ke laut. Gede lagi beda ya kalau mancing di rawa. Kalau daerah Teluk Betung itu sangat jarang ada rawa, karena daerah kita ini daerah pinggir laut, pesisir, dan kemiringan tanah gitu menjurus ke laut gitu, jadi jarang ada rawa gitu. Mungkin ke daerah ke daerah Pesawaran sih ada sebenarnya, cuma belum ngecek. Suatu saat kita cek ke sana biar kita tahu spot mancing rawa. Kalau yang banyak pasti di Lampung Selatan banyak tuh, ada rawa-rawa. Di sana jarang laut. Lampung Selatan, Metro tuh banyak tuh rawa tuh, atau kolam lah, air tawar lah, pemancingan air tawar tuh. Ke itu tulang bawang juga rawa biasanya. Dan ikan laut jarang. Kalau Tanggamus masih ada pesisir lautnya. Tanggamus, Pesawaran juga masih ada pesisir laut. Jalan terus. Jadi kalau mau mancing kita lebih dekat ke laut. Kalau untuk rawa atau air tawar jarang ya. Betung, Bantar Lampung lah khususnya laut. Oke, kita jalan-jalan, kita car vlog. Ada Pajero Sport. Karena kacamata gua sama warna hitamnya dengan roda Pajero. Pajero Sport. Yuk kita vlogging terus, kita jalan-jalan terus. Itu ada motor ramai,
siang ini ramai lancar. Sudah sarapan, kebetulan sarapan tadi minum energen, makan buah, lalu sarapan nasi juga. Dan juga sarapannya tadi udah jam 10, jadi masih kenyang sampai sekarang jam 12.30 masih kerasa kenyang. Nanti kalau udah dapat 1 jam vlog, kita istirahat, kita pulang, kita siap-siap lihat sesi 2, lalu kita makan siang, baru rencana berikutnya. Itu cara habiskan hari-hari, menikmati hari-hari dengan cara olahraga, trading, car vlogging. Olahraga gue masih rutin ya, cuma jarang gue upload di video. Biasanya goes sih, sekarang lebih sering goes. Kalau lari udah jarang. Goes jangkauannya udah lebih jauh dari lari ya. Kalau lari 5-10 km, kalau goes itu bisa 50-100 km kalau goes itu. Jadi lebih jauh jangkauannya, bisa muter-muter keliling Lampung. Jadi kita bisa jalan semaunya. Kita jalan terus, kita ikuti aja jalan-jalan ini. Gua masih heran juga sama orang-orang yang berusaha ngatur gua, entah untuk apa, benefitnya untuk apa, gak jelas, gak masuk video juga sebenarnya. Ini gua suka ngatur-ngatur gua gitu, dapat keuntungan enggak dia ngatur gua. Jadi makanya gua kadang biarin aja, gak usah dipeduliin gitu. Untuk apa tujuannya nggak jelas, malah rugi ya dia kalau ngatur gua. Iya, aslinya di dunia nyatanya rugi dia ngatur gua, pasti, gua yakin. Jadi biar setiap ada orang ya, karena gua udah dikenal seluruh Indonesia ya, jadi setiap ada orang aja ngatur gua ya rugi sendiri gitu. Gue yakin itu ada Fortuner lewat, ban mobilnya sama dengan kacamata gue, hitam guys. Fortuner lewat, ayo maju. Ada kepadatan pun, ada bis pariwisata. Mau kemana dia? Mau berwisata kemana ya? Tumben hari Kamis masih. Hari Kamis dia berwisata. Ada apa gerangan dia berwisata hari Kamis? Biasanya mah kalau Teluk ya, khususnya untuk daerah Teluk ya. Daerah Teluk itu biasanya padat wisata itu hari libur nasional, hari Sabtu, Minggu gitu. Karena lagi kalau nginep tuh banyak juga tuh orang-orang nginep bawa cewek di laut. Gua juga mau sih, pengen sih bawa cewek di laut ya, yang cakep, padat ya. Kalau cewek yang padat itu biasanya yang rajin olahraga guys. Jadi body juga guys, mantap lah pokoknya. Kalau nginep di laut, nah ngerjain apa itu, sambil ngapain, tahu pagi aja, pulang, yang penting nggak ada bekas gitu ya. Ada yang penting pagi nggak ada bekas, jadi have fun.
mereka have fun, ending nih. Nah, kita car vlogging aja, car vlogging. Video gua sudah capai Gudang Garam. Mereka aduh, ada travel ya. Kalian yang sering nongkrong di daerah Gudang Garam, kalian pasti tahu banyak travel juga di daerah Gudang Garam ini. Kalau dari Bandar Lampung mereka bisa ke Bakau atau Lampung Barat, biasanya travel itu Palembang kadang ya, tinggal mereka oper aja nanti ke pool mana. Makanya ada pusat oleh-oleh di daerah Teluk, di daerah Pasar Tengah, daerah Gudang Garam, karena banyak travel juga, banyak orang-orang yang berwisata ya. Kalau untuk dalam kota tuh di travel ada, pusat oleh-oleh ada tuh. Jadi mereka banyak jalan. Nah, kita melewati Taman Dipangga. Kita lewati dulu. Taman Dipangga, ada Lampung sana sebelah kiri, ada Beringin seperti biasa sebelah kanan. Semalam gua lewat sini, Beringin malam-malam, jadi aman-aman aja karena itu tadi niat baik tadi. Jadi kalau kalian niat baik lewat aja. Oke, kita lanjut terus. Taman Dipangga lewat, Beringin lewat, gereja-gereja bagus-bagus ya. Gua juga car vlogging ini sebenarnya bagian dari usaha gua ya. Gua nyari duit, dapat duit, bisa beli properti, bisa beli mobil, bisa beli motor, nantinya bisa buat keluarga, buat hidupi lah, buat nyekolahin anak lah di masa depan. Itu sih harapan gue. Jadi nggak ada yang mustahil lah bagi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi walaupun sekarang masih merintis ya, namanya masih bujang, apa-apa. Kalau sekedar buat kebutuhan pribadi masih tercukupi ya kan. Draw 1 juta hari ini, besok atau lusa withdraw lagi 1 juta, kadang 2 juta ya. Jadi masih bisa tercukupi ya untuk kategori bujang ya. Bahkan bisa di atas UMR Jakarta loh kalau dihitung-hitung gaji ya. Cuma berputar sih dia, nggak langsung plek gitu. Jadi kebutuhan hidup terpenuhi, kebutuhan rumah tangga terpenuhi, apa lagi, keinginan ya sebagian besar terpenuhi ya kan. Cuman ada yang harus tunda dulu karena butuh nabung ya. Harganya mungkin harus kayak misalnya punya rumah besar itu 500 juta itu nabung dulu, baru kita beli cash gitu. Karena gue tipikalnya cash sih, makanya jarang gue kredit. Meskipun orang udah punya motor baru, udah bisa DP gitu, gue tahan tuh pakai motor lama, kelutang-kelutung sampai banyak habis, sampai goyang. Jadi nabung dulu, begitu uangnya terkumpul, nah motor baru udah cash. Jadi kalau orang kan kredit muter bayar bulanan misalnya 2 tahun 3 tahun gitu kalau orang lain ya. Tapi ya gua cash, lebih utamakan cash ya. Kembali lagi ke Pelangi tadi, Pelangi yang gua bilang di video sebelumnya, kalau ada orang yang suka kredit nggak apa-apa, ada yang suka cash nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah sih, semua sudah diatur, sudah ada putaran ekonominya, jadi ya udah gitu, kita jalanin aja kita. Nah itu BI untuk daerah Provinsi Lampung ya, BI Bank Indonesia.
Mereka itu yang ngatur suku bunga acuan, baru diterapkan di bank-bank nasional suku bunga acuannya. Tapi kalau misalnya di Bank Indonesia itu 5,5, bisa jadi di bank nasional itu 7% gitu. Bank-bank nasional swasta ataupun negeri itu kan tetap nyari untung juga, kurang lebih 2%. Bank nasional negeri ataupun swasta itu, jadi mereka ambil untung 2%. Kalau di bawahnya bank nasional itu bank-bank apa ya, BPR gitu kali ya, mungkin bisa sama juga sih sama bank nasional bank swasta itu, hampir sama. Putaran ekonomi ya. Lanjut, ada apa itu? Head Start English. Oh iya, itu kayaknya tempat kursus gitu ya. Baru tahu gua. Tempat kursus. Nggak pernah kursus dari dulu. Belajar bahasa Inggris dari YouTube. Kontekstual dan visualnya dapat dari YouTube. Nah, kita mutar ke arah panjang aja lah gitu. Sebenarnya nggak nyampe panjang sih nanti, karena kita sudah sih Sudarso benar, Sudarso. Gatot Subroto itu Garuntang ya. Ini Sudarso kita jalan. Nah, pokoknya kita muter, kalau udah nyampe nanti tahu. Ya, ada Pacific Hotel sebelah kiri tuh. Semalam gua lewat sini udah kasih tahu ya, Pacific Hotel. Pacific Hotel. Belum pernah ke dalam sih, kayaknya itu bawa cewek juga tuh. Kamar di hotel masih ada aja. Yuk. LS Budi Medika. Aduh, sahamnya tuh harus kau naikkan tuh sahamnya. TBLA cuan udah setahun lebih loh, sahamnya gitu-gitu aja, nggak ada pengertiannya apa kau. Udah punya RS, udah punya mall, tapi sahamnya segitu-segitu aja, gimana gua mau muter uang gua gitu. Harus lu berbagi lu ya. Kalau nggak berbagi hidup ini jadi apa lo? Berbagi juga ya paling enggak bagi yang terjangkau aja ya, mungkin ya. Yang terjangkau aja. Nanti orang ngira berbagi, lu bilang berbagi, giliran gua mau ini itu mau protes. Kita nggak tahu aslinya seperti apa. Terus sudah pinggir-pinggir jalan Yosudarso ini banyak ada cucian mobil, ada bengkel tentunya, bengkel-bengkel. Kalau malam itu ada klub atau pub atau apa itu namanya. Ada terminal induk tuh, Sukaraja. Terminal Sukaraja, Raja Basa, Sukaraja, terminal seperti biasa. Ada ruko-ruko pinggir jalan, pedagang-pedagang asongan pinggir jalan ya. Jadi, terus ke jalan, car vlogging, vlog, yuk. Nah, banyak mobil-mobil parkir pinggir jalan, banyak juga yang memakan bau jalan sebenarnya.
Ya kalau bisa diusahakan aja semaksimal mungkin mepet gitu, mepet. Jadi makan bahu jalannya nggak terlalu banyak, karena gua juga kalau parkir mobil gua usahain semaksimal mungkin mepetnya. Nah sebelah kanan itu kemarin itu lupa gua kelewatan tempat pertemuan Geraha Wangsa. Geraha Wangsa itu ada roomnya buat apa ya, buat acara nikahan, acara ulang tahun, ada buat apa namanya, buat jalan-jalan, jalan-jalan buat event lah, event jalan-jalan. Kita lagi lampu merah nih, lampu merah simpang Garuntang ya, panjang sudah 30 menitan video. Kita nunggu, ada pos polisi di sebelah kanan sana, pos jaga polisi. Nah udah hijau, kita maju. Kita lanjut sampai paling kita muter ini nanti. Depannya tuh kita muter, yang penting kita udah absen aja di sini. Kita lihat-lihat daerah sini aja, yang penting absen dulu. Ya. Terus, nah sebelah kiri ada itu Budi Berlian Motor, biasanya itu showroom ya, showroom Mitsubishi. Ada kendaraan pribadi, ada kendaraan buat angkutan kayak pickup gitu. Yang paling terkenal sih R300 ya, gitu sih. Terus kita lanjut. Ada mobil tangki di depan tuh, nggak tahu kenapa dia melambat, apa karena dia beban berat ya, atau karena dia sengaja mau kita salib tapi banyak motor. Oke, kita salib dulu ya, tangkinya kita salib, kita duluan ya. Iya, kita salib sudah. Nah itu kelihatan kan di kamera tuh, belakang tuh mobil tangki tuh, tangki. Jadi kita salib, kita sudah melewati Wailunik, melewati itu daerah di Satria Wahana Motor, BW juga itu. Gila, BW nih. Ada wahana motornya itu buat mobil-mobil mereka ya, kendaraan-kendaraan mereka itu udah punya bengkel sendiri buat maintenance sendiri, servis lah. Kalau maintenance itu lebih ke elektronik ya. Kita campur bahasa negara kami ya, negara kami itu maintenance itu biasanya elektronik, lebih ke elektronik. Kalau ke kendaraan itu lebih ke servis. Jadi itulah. Kita lanjut perjalanan. Sudah BW banyak juga cabang usahanya mereka. Itu Gudang Garam lagi turun sahamnya, tapi gua nggak milih rokok semenjak tapi Gudang Garam lagi turun. Saham lain, saham tembakau itu makin naik malah. Itich. Untuk medis itu cuma dibuat lagi BRIN itu, Badan Riset Inovasi Nasional itu, diteliti lagi tembakau itu buat medis gitu kan, jadi nggak harus jadi rokok gitu kan, untuk medis. Jadi kalau dia BRIN
tembakau itu buat medis, apa jadi nggak harus ke rokok. Ganja medis, ganjanya bahkan sekarang udah mau dibuat jadi ganja medis. Tapi belum ada undang-undangnya sih. Tapi kalau tembakau kan memang sudah dikonsumsi. Nah, tinggal penggunaannya aja agak sedikit diperluas ke arah atau dibelokkan sedikit ke arah kesehatan gitu kan. Jadi tembakau medis, buat medis apa untuk luka luar gitu kan. Kayaknya pernah sih, bisa sih kayaknya tembakau itu getah-getahnya ya itulah kerjanya, itulah nanti itu Brin sama Gagas ya, karena itu bidang mereka. Kalau bidang gua adalah car vlogging, lanjutannya car vlogging, informatics kita jalan-jalan. Nah, area itu area peti kemas, area port peti kemas. Jadi daerah Panjang, termasuk daerah Panjang kan banyak di Panjang ini banyak pelabuhan kapal kargo ya, kargo buat ngangkut peti kemas. Jadi bukan untuk kapal penumpang ya. Kalau penumpang itu itu ada di mana namanya, di Bekahuni. Oke, cocok. Kau rasa kita putar ya dari sini ya? Kita putar aja lah. Kita putar aja kita. Orang bilang apa juga namanya car vlogging, dan tidak mengganggu kenyamanan sesama pengendara gitu. Terus nah itu tuh ada tuh di kiri jalan itu pembatas itu sebenarnya masih fungsional nggak itu? Itu makan bahu jalan juga sih. Aturannya 2 jalur, kita jadi malah 1,5 nggak nyampe. Gua sampai pelabuhan aja sih yang di batas ini. Ini udah 2 jalur lagi ya. Minyak udah tinggal 2 bar nih, gua harus ngisi hari Kamis, kayaknya besok aja lah, atau nanti malam kan buat video berikutnya, car vlog buat nanti 1 jam lagi malam. Oke, biar agak senggang. Terus ada baru masuk kendaraan berat, kendaraan truk, nggak berat juga sih. Tuh ada minyak, perusahaan minyak. Kita lanjut, ada toko-toko tukang las di situ, tukang las ya. Angkot panjang, kalau kalian tahu angkot panjang warnanya orange. Jadi angkot panjang warnanya orange. Kalian yang sering naik angkot pasti tahu rutenya dari Panjang bisa sampai ke Tugu. Sebenarnya Tugu bisa sampai ke
Kalau di sana Gudang Garam muter mereka nggak sampai ke Ramayana Tanjung Karang. Mereka di Gudang Garam muter rutenya ke Panjang. Nah kalau angkot Teluk warna ungu itu dari Teluk Betung Gudang Garam muter ke Ramayana, muter ya sampai Ramayana. Yang masih gue ingat itu almarhum bapak pernah tambal ban dulu, gue sering samperin kalau pulang sekolah sama kawan gue cuma beberapa kali sih, cuma gue sendiri sih naik angkot sih gue sering samperin waktu bapak gue tambal ban naik angkot oren tetap kan daerah Panjang kasih duit jajan. Sekarang gua nyari duit jajan sendiri dan tinggalnya ditabrak. Tahu lah, namanya juga hidup. Malamnya percaya hukum alam sih daripada buatan manusia. Kalinya jorok. Indonesia mau maju tapi kayak gitu. Gua di rumah udah berusaha bersih, orang-orang begonya malah ngotor-ngotorin ngacak-ngacak. Kayak gitu mau maju, kayak gitu mau nyaingin negara-negara maju gitu, Amerika, Belanda, Eropa sana. Gimana? Buang sampah aja belum teratur gitu. Di mobil juga buang sampah dari kaca jendela buang. Kalau gua nggak pernah. Gua udah pernah ngingetin orang-orang sih, buang aja tempat sampah gitu. Cuma orang-orang kan pada semaunya, jadi biarin aja. Penting gua udah buang sampah pada tempatnya. Di rumah juga paling nanti nggak lama lagi go out gitu, yang nggak mau diatur, yang nggak mau gua atur itu go out bentar lagi. Terus kita jalan. Nah, pertigaan kita lewati lagi simpang Garuntang ke kanan. Video tadi malam sudah gua upload, jadi sudah kita naik dari Garuntang ke atas ke Kauman, kita muter aja. Vlogging namanya juga kan vlogging, kita muter terus. Nah daerah sini juga belah kirinya banyak mobil-mobil parkir makan bahu jalannya. Kalau bisa usahakan saja semaksimal mungkin mepet kiri ya, jadi nggak makan bahu jalan terlalu. Nah itu rapi bagus, dipepetin ke kiri jadi nggak makan bahu jalan dia, meskipun parkir pinggir jalan bagus, mantap. Gue juga gitu sih biasanya, tapi ada aja orang yang udah minjem mobil ini, udah dibilangin pepetin kiri biar kita juga menghargai pengguna jalan lain, tapi ngeyel, yang dilawan gua gitu. Udah minjem tapi yang dilawan yang punya gitu kan, itu kan bego ya. Bego. Kita itu menghargai pengguna jalan lain juga. Angkot minggir, aturan minggir. Angkot tuh paling enggak jelas aturannya,
kadang minggir semuanya. Kita kalau di belakangnya kita harus hati-hati kalau di belakangnya. Oke, kita lanjut terus saja. Itu oh ya, itu tuh bukit-bukit yang digali karena itu batuan sih, bentuknya batuan. Biasanya dipakai untuk apa sih, kalau dikeruk dibawa ke lahan bangun perumahan itu untuk ngeratain, biasanya nimbun gitu. Itu karena Lampung itu sejarah ya, Lampung itu terkenal pegunungan, perbukitan, nggak cuma gunung ya, bukit-bukit gitu, bukit bebatuan dulunya banyak. Ada daerah-daerah pesawahan, jadi daerah pegunungan itu dikeruk, diambil batunya, dibawa ke daerah pesawahan itu ditimbun, dijadikan bisa jadi hunian penduduk, bisa jadi jalan, bisa jadi perumahan, kayak gitu kurang lebih. Jadi itulah Lampungnya. Lampung. Kita terus jalan BW, itu lewat BW pusat terkenal tuh BW itu, Waras. Banyak ada minimarket, Alfamart, Indomaret, kiri kanan jalan lah sepanjang ya Sudarso ya. Oke, kita sudah masuk, masih Sudarso atau enggak tahu juga. Oh ya, ini udah Malahayati ternyata. Dari pertigaan sana sudah mulai masuk jalan Malahayati kita karena yang gue ingat itu gereja GBI Malahayati gitu. Kalau jalannya kadang kita lupa batasnya ingat-ingat lagi. Terus Malahayati banyak, ada tempat ban mobil, ada BRI itu, kantor BRI kiri ya. Sepanjang jalan ini BRI, depan sana kalau yang Bank Nasional itu ya ada BNI, CMB juga Bank Nasional swasta ya. Baru ada Mandiri itu, Mandiri BNI Sabang Malahayati itu. Mandiri ada Mandiri Sekuritas juga sekarang di situ. Sekuritas kiri, Mandiri Sekuritas. GBI Malahayati, siapa yang sering gereja di GBI Malahayati itu? Gua belum pernah sih Malahayati. Nah itu BNI sudah ada, BNI Sekuritas. BRI belum ada kayaknya. Nah, kita lanjut aja terus. Udah sampai masih Malahayati kayaknya. Malahayati. Waduh, kurang dekat kiri ya berarti. Kan bahu jalan. Terlalu luas. Kita lurus ya lewat Cimen, Gudang Garam, kita lurus lewat Cimen. Set, biarin dulu. Ada yang lewat ke Gudang Garam dari arah dulu, kita jalan terus. Di kaki dia datang langsung keluar lagi, balik lo ke tuannya. Ya, lanjut jalan lagi.
sudah 50 menit kita lewat Cimeng dimana gua dulu SMP itu di Cimeng, SMP Negeri Lampung. Sekarang lewatin Cimeng itu ada Kang Bubur tuh sebelah sekolahan. Kalau gua pas lari pagi itu gua lewat situ udah buka kan mereka, kita aja tuh. Jadi kita terus pokoknya kita lewat terus. Nah, sudah banyak toko-toko juga tuh. Jalan-jalan short, ada mobil mau masuk jalan harus hati-hati ya, lihat kondisinya karena tahu kita ya, kita ambil jalan kanan ke Marta lagi. Terus padat ya, jalan Teluk ini padat sebenarnya, sudah terlalu sempit juga, sudah bisa dibuat 2 jalur juga sebenarnya karena jalur wisata atau jalan yang dari Sukalnain Sugana yang di 2 jalurin biar bisa lebih luas ya. Jadi sini cuma jalur warga sekitar, tapi ini tergolong sudah padat juga, harus diperluas. Kalau ini diperluas, jembatannya juga harus diperluas. Kiri kanan jalan tuh. Terus kita melewati pasar tempel belah kiri ya, belah kiri pasar tempel, belah kiri ada pasar tempel. Kita terus ada pohon di sana, belah kiri agak sedikit melambat mereka. Tempel terus laju. Ya tadi udah agak tebel modus gembelnya, setelah gua car vlogging keliling-keliling agak sedikit pecah sih awannya ya. Waduh, itu orang malah angkot Padang Cermin. Kalau kalian yang sering ke Padang Cermin, gua pernah naik angkot itu juga. Jadi dia carry ya, pickup itu dimodifikasi beratap, baknya terbuka belakang, angkot seperti itu ya. Gua juga pernah naik itu ke Padang Cermin, cuma udah lama lah dulu, sekarang enggak lagi. Sekarang kemana-mana gua kalau di motor sih. Jadi kita terus jalan, ini udah jalan menuju pulang. Recordnya car vloggingnya udah mau nyampe 1 jam untuk siang hari ini. Jadi pulang makan siang, terus makan siang nanti sesi 2 trading, persiapan juga buat car vloggingnya nanti malam juga, malam atau sore, sambil ngisi BBM juga tentunya. Jadi buat
upload setiap hari minimal ya, minimal 2 jam setiap hari. Karena sebelumnya gue jajal berapa menit kurang banyak, terus jadi meningkatkan produktivitas. Jadi setiap harinya minimal 2 jam. Gak menutup kemungkinan di masa depan gue bisa upload lebih dari itu. Jadi gak rame ya, lebih banyak bahasan, lebih bagus gitu. Lebih produktif, lebih bagus, lebih cepat kaya, lebih cepat punya rumah. Oke, gak macet tadi karena ada truk unloading barang. Kalau bahasa di negara kami itu unload atau nurunin barang ya kalau bahasa gitu. Dan dari lawan arah ada kendaraan juga, mobil-mobil juga, jadi agak berbagi jalan. Oke, berbagi jalan kita. Di sini juga agak jalan, kadang karena ngelaki jalan berlubang itu kita bisa jadi memperlambat kendaraan gitu. Jadi biar kita bisa itulah saling berbagi di jalan, saling menghargai aja secara pengguna jalan gitu. Jalan terus. Nah, kita udah nyampe di Puri Gading, dekat Puri Gading sebelah kiri itu. Puri Gading itu spot mancingnya nggak bagus, bisa buat tempat mancing. Jadi kalau di situ kurang bagus. Biasanya cuma orang-orang yang mau santai aja, santai di situ, pacaran sampai happy ending aja ya. Asik ya, dekat gelap-gelapan, remang-remang gitu. Jadi kalau mau di sini pulang, jangan kelihatan jejak. Sering orang-orang ke situ. Kita masuk Zulkarnain Subing dari RM tadi datang masuk Zulkarnain Subing. Yuk. Nah, sudah mendekati 1 jam video kita, dan kita juga sudah mendekati rumah. Nah, kita agak santai dikit biar timingnya pas sampai area perumahan kita. Kita lanjut. Ketika ada Sinar Mulia, kunci sebelah kiri, lurus Zulkarnain Subing ke arah Sukarame 2. Terus kita lanjut. Nah, udah mendekati rumah ya, udah mau nyampe rumah. Kita masuk ke kanan, masuk ke rumahan, masuk rumahan. Oke, sudah masuk ke area perumahan Tebet Raya. Oke bang.